Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka ya. Sekarang teman-teman semuanya kelas terbuka kedatangan monitor kece lagi yang bisa ngebantu kita buat ngoding ya. Jadi terima kasih banget buat BenQ ya yang udah ngirimin monitor ini, yang sebelumnya juga udah pernah ngirimin monitor ya, dimana monitor sebelumnya juga udah ngebantu banget ya buat ngoding ya, ngebantu saya buat ngerjain pekerjaan sehari-hari ya, dokumen, penelitian ya, dan sebagainya ya. Jadi ini monitor dari BenQ itu khusus untuk seri GW ini itu udah membantu sangat banyak banget ya, terutama untuk kenyamanan teman-teman semua ya. Kenyamanan untuk kita ya sebagai manusia ya pakai mata itu jadi lebih nyaman untuk ngoding dan untuk kerja ya. Jadi monitor BenQ ini ya termasuk yang seri yang sudah saya review di video sebelumnya, dan juga untuk yang GW2790QT ini juga sudah tersertifikasi TUF Friendland Certification ya. Jadi udah mantap banget teman-teman semua. Nah sekarang nih kelas terbuka kedatangan monitor ya yang ukurannya 27 inch teman-teman semua ya, karena serinya adalah GW2790QT ya. Jadi 27 inch teman-teman semuanya dengan resolusinya adalah 2K ya. 2K itu sekitar berapa ya? 2000 sekian kali 1440 teman-teman semua ya. Itu kalau dari jarak 1 meter itu udah rapat banget teman-teman semua pikselnya. Jadi nggak kelihatan, jadi lebih tajam ya, warnanya lebih popping lagi gitu ya, lebih enak untuk kita untuk ngebantu kerjaan gitu. Nah dengan fitur-fitur lain nanti kita akan bahas ya, jadi bikin meja kita jadi lebih clean teman-teman semua ya. Jadi di sini tuh dengan menggunakan USB-C-nya aja ya, dia sudah mendelivery 65 watt teman-teman semua. Jadi laptop kita tinggal colok aja. Terus kalau misalkan mau pakai iPad tinggal colok juga gitu ya. Jadi kita bisa bikin setup ya yang minimalis banget ya. Setup yang minimalis banget dengan colokin laptop aja ya, kita sudah bisa juga menggunakan port. Di depan monitornya itu ada port USB-C dan USB-A ya, dan headphone jack ya yang bisa kita gunain ya, tanpa harus nyolok-nyolok lagi ke komputer ya. Di kantor yang mejanya tuh kecil gitu ya, dengan menggunakan monitor ini akan menjadi sangat lebih mudah ya, dan lebih rapih banget ya kalau misalkan menggunakan seri GW2790QT ini ya. Jadi ini upgrade banget ya kalau saya lihat sih dari yang sebelumnya ya, jadi lebih mantap lagi teman-teman semua ya untuk monitor BenQ ini. Nah lalu sebuah monitor itu nggak bisa disebut sebagai monitor untuk productivity ya, atau untuk ngoding kalau dia nggak bisa diputer 90 derajat teman-teman semua ya. Nah jadi BenQ seri GW2790QT ini udah bisa diputer teman-teman semua ya, bisa di tilt ya dari -5 sampai 20 derajat ya, bisa di pivot dari 90 sampai -90 ya, diputer jadi bisa tegak gitu. Nah terus juga bisa di swivel ya, itu 20 derajat, dan juga dengan height adjustment ya, bisa naik turun ya si monitornya gitu. Jadi ini itu ya sangat membantu ya kalau misalkan kita mau nge-adjust sesuai dengan posisi badan kita gitu ya. Jadi ini penting banget teman-teman kalau misalkan untuk monitor-monitor productivity ya, karena kan kita biasanya mau baca dokumen lebih enak berdiriin gitu ya, ngoding juga lebih enak berdiriin ya, apalagi dual monitor. Kita bisa buat settingannya menjadi atau setupnya menjadi lebih kece lagi teman-teman semua ya. Nah, seperti yang udah kita bahas juga di video sebelumnya ya, bukan monitor BenQ kalau misalkan dia tidak mengurangi blue light teman-teman semua. Nah, ini fitur yang membantu banget teman-teman semua ya, kalau misalkan saya tuh suka tiba-tiba ya udah malam gitu ya, brightness berkurang gitu ya, matiin lampu misalkan ya. Lebih mudah untuk mata kita tuh menjadi lebih tenang gitu ya dengan menggunakan fitur ini ya. Jadi di BenQ itu ada fitur low blue light ya, dimana kita bisa mengadjust warna biru yang keluar atau blue light-nya ya dari monitornya. Kita bisa mengadjust ya di situ, dan juga ada beberapa mode yang saya tuh favorit banget teman-teman semua. Yang pertama itu adalah coding mode ya. Lalu yang kedua itu adalah e-paper mode ya. Jadi baca jadi lebih enak gitu ya, kayak baca kertas aja gitu ya. Apalagi dengan panelnya yang matte ya, jadi nggak glossy gitu. Jadi lebih enak untuk productivity jelas ya. Nah di sini juga monitornya ya, dia itu bisa adjust dengan brightness-nya ya, dengan di ruangan ini. Nah ini tuh bisa kayak gini karena ada sensor ambient light-nya teman-teman semua ya di monitor ini ya, dan juga didukung oleh teknologi yang tadi itu ya, ada blue light, lalu ada mode-modenya, lalu ada adjustment untuk brightness secara otomatis ya, itu adalah dari teknologi iCare teman-teman semua ya. Teknologi iCare ini itu sangat membantu banget kita nih ya yang mengkonsumsi media lewat monitor gitu ya, apalagi monitor BenQ ini ya. Jadi kenapa sih seri ini tuh sangat pas banget ya kalau kita banyak
diem di depan monitor gitu, apalagi kalau kerjaan yang ngoding gitu ya, atau bikin paper, atau misalkan untuk di kantor gitu tiap hari depan komputer gitu, depan monitor. Kalau misalkan monitornya nggak mumpuni ya, itu malah bikin kita jadi tidak nyaman gitu teman semua ya. Nah, lalu gimana caranya nih ya untuk mengatur si tadi ya, ada blue light-nya, lalu ada macam-macam ya. Nah, di sini tuh ada joystick-nya teman semua di bawah sini ya. Dimana di sini tuh kita bisa, kalau kita klik ya, kita bisa setting modenya dengan mudah ya. Jadi ada movie, ada game gitu ya, ada e-paper ya yang warnanya seperti ini, lalu ada juga coding mode ya yang lebih kontras ya, supaya kita bisa baca lebih mudah ya. Terus kalau misalkan kita masuk ke menu teman-teman semua, nah di sini juga kita bisa melihat settingan-settingan ya lain ya, misalkan berhubungan dengan input, color mode, eye care ya. Jadi sini ada yang brightness intelligent yang gen 2 gitu ya, dan ada light meternya yang sudah tadi kita bahas ya. Jadi di situ ada ambient sensornya berupa light meter dan sebagainya. Nah, yang tadi itu kita menggunakan joystick ya. Di situ lebih mudah banget untuk mengakses menunya. Nah, selanjutnya juga ada tombol quick access ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, jadi di sini ada tombol quick access teman-teman semua ya. Di sini tuh dia bisa menyeting low blue light-nya langsung ya, tanpa harus masuk ke menu yang terlalu dalam gitu. Jadi misalkan wah udah agak malam nih ya, saya ingin blue light-nya berkurang misalkan ya. Ini kita bisa nambahin ya. Jadi blue light-nya langsung berkurang drastis teman-teman semua ya. Lalu di sebelahnya ada tombol mic, dimana ini juga monitornya udah keren banget, udah ada mic-nya ya. Jadi kalau misalkan nanti webcaman gitu ya, atau ngezoom gitu, mic-nya udah ada di sini. Jadi nggak perlu lagi kita nyolok-nyolok gitu ya, nyari mic atau pakai headset gitu ya, nggak perlu lagi. Dan juga ya, setelah ada mic, di sini juga ada noise filter, teman-teman semua. Ini yang keren ya. Buat apa nih bang ya? Jadi di sini noise filter ini itu adalah untuk speakernya teman-teman semua. Jadi speakernya ini udah ada speakernya ya, si monitornya ya, itu udah ada noise filternya. Jadi kita bisa mendengarkan suara lebih jernih. Lalu teman-teman semua, tadi kan ada mic-nya ya, lalu ada speakernya. Nah, khusus untuk mic-nya ini, mic-nya itu udah ada noise cancelling teman-teman semua ya, dari lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi misalkan nih lagi di rumah gitu ya, ada tamu misalkan lagi ribut-ribut gitu ya, nah itu nanti sama mic-nya itu udah ada cancellation-nya. Jadi suaranya akan menghilangkan background noise ya. Misalkan ada mamang bakso tahu lewat gitu, mamang bakso lewat, itu bisa ke filter teman-teman semua ya. Atau misalkan kalian lagi di kantor gitu ya, misalkan lagi pada ribut banget gitu ya di ruangan gitu. Nah, di situ kalian bisa ya menggunakan mic ini ya, suara background noise-nya itu akan hilang semua. Jadi keren banget nih ya. Keren banget untuk monitor kayak gini ya. Jadi ini tuh monitor udah jadi nggak usah lagi kita nyari yang lain lagi ya. Kita nggak usah nyediain speaker ya, kita nggak usah nyediain mic gitu ya. Jadi udah ada semua ya. Nah, lalu teman-teman semua, kalau ya ini karena kalian sudah lihat di sana ada webcam ya. Ini ada webcam. Webcamnya itu adalah Logitech Brio ya. Di sini kalau misalkan ya kalian beli monitornya sekarang ya, jadi saat video ini rilis itu akan mendapatkan webcam ini secara gratis teman-teman semua ya. Jadi ini webcamnya udah cocok juga, warnanya putih ya. Jadi tinggal nambah webcam, sebenarnya itu udah jadi setup, bisa meeting call gitu ya, bisa Zooman gitu ya, bisa Google Meet ya, bisa kalian mungkin mau live streaming juga bisa teman-teman semua ya. Tinggal nambah ini, dan ini ya nggak perlu nyolok ke komputer, jadi langsung aja colokin ke ya monitornya lewat port yang ada di depan. Jadi udah convenient banget, udah nyaman banget ya. Udah ada mic-nya, sekarang nambah ada webcamnya ya. Jadi kalian beli monitor ini udah ready to go ya. Misalkan kalian pakai laptop, tinggal colok gitu ya, nggak usah lagi ngecas laptopnya, udah bisa dapat power dari monitornya. Jadi keren banget ya, ini saya sangat rekomendasi kalau misalkan kalian ingin bikin setup di rumah lebih nyaman gitu ya. Kalian nggak usah beli mic lagi, nggak usah beli webcam lagi ya. Pengen misalkan ya paling nambahin keyboard sama mouse ya. Kalau misalkan kalian pakai laptop tinggal colok terus bisa langsung go gitu ya. Ini monitor kece banget teman semua. Nah, lalu dari monitor ini ya, dari BenQ tentunya ya. Bukan BenQ kalau misalkan nggak ada support software teman semua ya. Ini yang bikin saya tuh jatuh cinta sama BenQ ya. Jadi BenQ itu menyediakan software teman semua ya, yang namanya adalah iCareu ya. Nah, di sini kita bisa setting ya, mode-mode tadi kita bisa ganti. Misalkan mau coding mode ya, misalkan paper mode gitu ya. Itu bisa kita ganti. Lalu juga di sini ada reminder teman semua ya, lalu ada distance reminder juga, lalu ada timer juga. Jadi banyak banget fitur yang bisa kita gunakan ya supaya kita
bisa lebih nyaman ya dalam menggunakan monitor ini. Pasti banyak yang bertanya ya, Bang, ya, speknya gimana nih Bang ya untuk monitor ini ya. Jadi biar jelas teman semua, pertama ya, ini yang saya dapatkan adalah unit yang 27 inci ya. 27 inch ya, dengan resolusi adalah 2560 x 1440 pixel. Jadi ini sudah 2K teman semua. Lalu panelnya adalah IPS ya, jadi nggak ada glossy mania ya. Di sini matte ya, jadi dia nggak mantul gitu ya. Nah, lalu viewing angle-nya adalah 178 derajat. Jadi kalau kita lihat dari sini, itu masih jelas banget ya untuk warnanya dan gambarnya. Terus juga ini brightness-nya itu maksimalnya di 350 nits ya. Untuk monitor segede gini sih udah kenceng banget ya, 350 nits gitu. Nah, lalu untuk kontras rasionya udah 1000:1 dan dia sudah 99% sRGB ya. Jadi untuk konten kreator juga cocok nih teman-teman semua ya, untuk ngedit ya. Jadi akurasi warnanya udah mantap juga gitu ya. Dan juga di sini ya untuk portnya juga banyak support ya. Jadi ada DisplayPort ya, ada USB-C, atau misalkan kita mau pakai HDMI itu juga bisa ya, atau HDMI ya itu bisa ya. Lalu ada di sini juga ada tambahan USB-A ya, USB-C, terus juga ada headphone jack ya. Jadi kalau misalkan kita nambahin pakai USB-C teman-teman semua, dan ya dia udah support DisplayPort misalkan ya komputernya, itu kita bisa konekin ya sampai 3 monitor ya. Jadi monitornya tuh kayak disambung-sambungin gitu ya. Jadi kita cuma colok satu aja ke komputer kita, dia udah nyolok dan bisa ngedeteksi 3 monitor sekaligus. Jadi itu apa ya namanya, MST kalau nggak salah ya. Itu daisy chain-nya keren banget ya. Oke, jadi itu adalah review singkatnya teman-teman semua. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi buat BenQ yang udah ngirimin monitor ini dan juga webcamnya ya. Jadi ini cocok banget ya dengan setupnya. Laptop putih, mug putih, minum dulu ya, haus teman-teman semua. Monitor putih, ya, meja putih, dan juga webcam putih. Jadi ini keren banget. Terima kasih BenQ. Jadi mungkin sekian saja teman-teman semua. See you next video ya. Keep coding, stay awesome. Bye.